kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan serta ingin mendemonstrasikan terkait dengan hak cipta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Angelin. Saya Ada dan Farisa. Saya Yovan Teologi. Baik, kami akan memulai dari penjelasan. Kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atas hasil kreativitas, inovasi, dan juga atas pemikiran mereka. Hak ini akan memberikan perlindungan terhadap karya intelektual agar tidak digunakan, ditiru, ataupun dimanfaatkan tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan. Kekayaan intelektual ini mencakup berbagai bentuk di bidang seni, sastra, teknologi, dan juga industri. Kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada hak cipta. Hak ini akan memberikan hak perlindungan terhadap ekspresi ide, baik itu di bidang seni, sastra, ataupun di bidang ilmu pengetahuan, termasuk buku, film, musik, fotografi, dan juga program komputer. Hak ini juga yang akan memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mendistribusikan, untuk mengadaptasi, dan juga untuk mengeksploitasi karya mereka. Yang kedua, ada hak kekayaan industri. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah hak paten. Hak ini akan memberikan perlindungan terhadap invensi ataupun penemuan teknologi baru yang memberikan nilai industri. Yang kedua, ada merek dagang. Hak ini akan memberikan perlindungan terhadap tanda, simbol, ataupun logo yang membedakan produk atau jasa dari satu bisnis dengan bisnis lainnya. Yang ketiga, ada desain industri. Hak ini akan memberikan perlindungan terhadap bentuk, pola, ataupun warna dari suatu produk yang memiliki nilai estetika. Yang terakhir, ada indikasi geografis. Hak ini akan memberikan perlindungan terhadap suatu produk yang memiliki karakter khas dan berdasarkan daerah asalnya. Contohnya saja seperti kopi Gayo, batik Pekalongan, dan lain sebagainya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, di mana hasil ciptaannya ini diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan juga lembaga penyiaran. Di mana hak cipta ini dibagi ataupun mencakup dua hal. Yang pertama ada hak moral, yaitu hak yang diakui penciptanya dan menolak terkait dengan perubahan integritas karya. Yang kedua ada hak ekonomi, hak untuk mendapatkan keuntungan atas penggunaan ataupun distribusi karya. Hak cipta memberikan perlindungan kepada ekspresi ide, kemudian mendorong inovasi dan juga kreativitas, serta memberikan hak ekonomi kepada penciptanya. Karya seperti buku, program komputer, peta, fotografi, seni rupa, ini akan dilindungi karena merupakan hasil orisinal yang memiliki nilai intelektual dan juga nilai ekonomi. Tanpa adanya hak cipta, maka karya seseorang ini akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bicara tentang hal yang paling dekat dengan kita, yakni program komputer, yang dimana program komputer ialah sebuah kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Karena di dalamnya mengandung sebuah kreativitas sebagai bentuk kode sumber, algoritma, dan juga struktur pemrograman yang unik. Perlindungan hak cipta dalam sebuah program komputer itu dapat mencakup berbagai aspek. Nah, yang pertama itu dalam ruang lingkup perlindungannya, yakni mencakup 1. Kode sumber atau source code, yang dimana merupakan bentuk tertulis dari pemrograman yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, dan lain banyaknya. Nah, kode sumber ini itu mencerminkan dari cara kerja ataupun inovasi dari pengembang. 2. Kode objek atau object code, yang merupakan hasil kompilasi dari sebuah sumber kode menjadi bentuk biner untuk dieksekusi oleh mesin. Yang ketiga, struktur, organisasi, dan juga algoritma. Jadi penyusunan sebuah kode, logika, dan juga metode pemrograman dalam suatu aplikasi itu juga masuk dalam perlindungan. Yang keempat, dokumentasi dan manual penggunaan yang menjelaskan cara kerja program, panduan penggunaan, serta spesifikasi teknis yang semuanya itu memiliki hak cipta. Pemegang hak cipta tentu mempunyai hak eksklusif atas program komputer yang mereka buat. Seperti yang pertama, menggunakan dan menjalankan program komputernya. Nah, mereka yang mempunyai hak ataupun
izin atas lisensinya dapat menggunakan dan menjalankan program tersebut. Selanjutnya ada mendistribusikan dan menjual, yang dimana mereka ini mempunyai hak untuk menjual dan juga memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang ketiga yakni modifikasi dan mengadaptasi, yang dimana pemilik hak cipta ini berhak untuk melakukan perubahan dan juga memperbarui fitur atau menyelesaikan program sesuai kebutuhan. Yang terakhir yakni melarang penggunaan tanpa izin. Jadi pemilik hak cipta ini berhak untuk menindak mereka yang melakukan pembajakan terhadap program atau yang menggunakannya secara ilegal. Nah, bicara tentang hak cipta, apa sih perbedaannya dengan hak paten? Jadi, hak paten ini melindungi sebuah inovasi teknis dalam suatu program, yang dimana seperti metode pemrosesan data atau algoritma yang memiliki kebaharuan dan juga manfaat teknis. Sedangkan dengan hak cipta yang melindungi bentuk ekspresi dari sebuah program seperti kode sumber dan dokumentasinya. Nah, selanjutnya pemegang hak cipta tentunya dilindungi oleh hukum. Namun tetap saja terjadi pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti penggandaan tanpa izin. Jadi mereka mendistribusikan software tanpa adanya lisensi yang resmi. Yang kedua ada penggunaan ilegal. Jadi software digunakan dan diinstal secara bajakan ataupun tidak dibeli secara resmi. Selanjutnya, ada cracking dan reverse engineering dengan membongkar kode sumber suatu program dan memodifikasinya tanpa ada izin dari pemilik. Baik, sekarang saya akan jelaskan mengenai demonstrasi pengajuan hak cipta. Sekarang kita ke web hak cipta. Apabila teman-teman belum membuat akunnya, bisa meng-create di sini untuk memasukkan data email, password, dan data lainnya yang akan digunakan. Namun karena saya sudah membuat email yang akan saya gunakan, saya langsung saja masukkan ini emailnya, isi juga passwordnya. Lalu langsung login saja. Nanti ada kode OTP yang kita tunggu ke email yang baru saja dimasukkan. Oke, kode OTP sudah ada. 934135. Oke, sekarang kita masuk ke web hak cipta ini. Di web sini, sekarang kita langsung saja ke bagian hak cipta. Permohonan baru, misalnya saya mau membuat jenis permohonannya umum. Silakan pilih sesuai dengan apa yang teman-teman mau ya. Misalnya tanggalnya hari ini, judulnya misalnya testing ya. Di sini tes, negara Indonesia, kota misalnya Palembang. Sesuai saja lah dengan yang benar ya. Selanjutnya, kita perlu masukkan data pencipta hak cipta ini. Dan apabila ingin surat pernyataan bisa di-download di sini secara langsung. Dan apabila ingin surat pengalihan hak, misalnya kita ingin mengambil hak cipta dari pencipta yang lain, bisa juga di sini. Langsung download saja. Dan lalu isi saja data-data yang diperlukan. Oke, misalnya masukkan saja bukan badan hukum, NIK berikut, Jova Nathaniel G, email ini, nomor telepon. Masukkan saja jenis kelamin pria. Next. Gersik. Ya, misalnya ya, negaranya Indonesia, pokoknya isi saja sesuai dengan apa yang ingin diinput ya. Palembang, kecamatan Jateng 3, Semen Ilir, kode pos. Ya, pilih saja ya. Lalu ini hak ciptanya sudah, data cipta sudah dimasukkan, sekarang ke pemegangnya pula. Nah, pemegangnya kurang lebih sama seperti tadi, makanya saya sudah masukkan ya datanya. Dan tapi kurang lebih hampir sama dengan data cipta tadi. Oke, sekarang selanjutnya saja. Misalnya ini scan KTP. Misalnya scan KTP-nya saya sudah ini langsung scan saja, masukkan filenya, surat pernyataan misalnya surat pernyataan yang tadi ya, silakan diisi, nanti dilampirkan saja. Oke, misalnya bukti pengalihan. Pilih saja lampiran PDF-nya sesuai dengan apa yang benar ya. Oke, misalnya kita isi saja scan NPWP misalnya. Oke, ketika sudah semua untuk melampirkan, tinggal kita kirim saja. Lalu apakah kita lihat aja apakah datanya sudah sesuai. Misalnya sudah sesuai, pilih saja ya. Syarat ketentuan selanjutnya.
Silakan baca saja semuanya, dan apabila sudah setuju, saya setuju, lalu ajukan permohonan. Dan pendaftaran selesai dan pembayaran akan segera diajukan. Sekarang tinggal lakukan pembayaran, tunggu verifikasinya, dan apabila sudah selesai, maka akan keluar surat pencatatan ciptaan yang kira-kiranya seperti ini. Baik, sekarang saya akan simpulkan bahwa hak cipta itu adalah bagian dari kekayaan intelektual yang melindungi karya di bidang seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, program komputer, dan lainnya. Mencakup hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan ini berlaku otomatis sejak karya itu diwujudkan. Namun pencatatan dapat memperkuat bukti kepemilikan. Permohonan hak cipta ini bisa diajukan seperti yang saya sudah demonstrasikan tadi. Pelanggaran hak cipta seperti pembajakan perangkat lunak dan lain-lainnya akan dikenakan sanksi hukum yang sangat berat. Begitu kesimpulan dari kelompok saya dan presentasi dari kelompok saya. Terima kasih, semoga membantu.